Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Selasa 20 Juni 2023, hari biasa pekan ke-11. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini saya beri judul Kasih yang Sempurna. Bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama sangat menarik untuk kita renungkan. Bacaan ini secara jelas berbicara tentang kasih. Yesus mengajar kepada para murid-Nya suatu ajaran yang istimewa dan sangat tepat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus memulai dengan suatu pernyataan. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu." Namun dalam ajaran yang selanjutnya, Yesus mengajarkan suatu inti terdalam dari tindakan Kristiani, yakni tentang kasih. Para murid seperti diundang untuk mendalami makna ungkapan yang diberikan oleh Yesus. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini merupakan suatu ajaran yang baru bagi orang-orang yang hidup pada zamannya dan juga ajaran yang sungguh-sungguh membuat para pendengar merasa kaget mendengarnya. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh kita dan bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita? Para saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin para murid ketika mendengar tentang ajaran ini, mereka merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Namun ajaran dan ajakan yang diserukan oleh Yesus sendiri adalah suatu panggilan kasih. Yesus mau mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kita jalankan selama ini. Yesus mau agar kita melakukan tindakan kasih terhadap sesama
dan bahkan terhadap musuh yang menganiaya kita. Kasih yang kita jalankan selama ini adalah kasih yang datar dan tidak sempurna. Namun kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak memilih, kasih yang tidak mendiskriminasi seorang pun dari dunia ini. Kasih yang diajarkan oleh Yesus juga adalah kasih dalam pelayanan yang sempurna. Sebagaimana Yesus telah tunjukkan kepada para murid-Nya dalam pelayanan kerajaan Allah, kini Yesus juga mengajak para murid dan mengajak kita untuk bertindak dalam pelayanan kasih yang sempurna. Kasih itu dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kasih dalam komunitas, kasih yang kita bagikan di sekolah, tempat kerja, kasih terhadap teman-teman kita, dan terutama kasih kepada Tuhan. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membenci sesama kita. Dia mengajak kita untuk mengasihi musuh dan mengampuni musuh-musuh kita dalam kasih. Inilah suatu bentuk panggilan yang inti dari ajaran Kristiani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah ajaran yang pertama dan utama dari Yesus itu sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah hanya kasih yang kita wartakan kepada sesama kita? Apakah kita benar-benar menjawab panggilan kasih Yesus itu untuk melayani sesama? Apakah kita telah benar-benar mencintai orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita? Semoga bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama membantu kita untuk terus-menerus mengamalkan kasih yang sempurna seperti Allah sendiri sempurna adanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rahmat dan kasih Tuhan yang sempurna menaungi kita semua. Amin.